Cek. Oke. Hai guys. Ini saat malam semuanya. Oh my god. Ini mau live sama Mas Boy aja. Kudu dandan. Biar kelihatan manis. Ini Mas Rian kayaknya masih siap-siap. Jadi atau ini kayaknya masanya Mas Rian banyak banget nih Mas Boy. Kita tunggu Mas Boy, yes. Aku mau ngucapin selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Aprilia. Mungkin yang belum kenal, saya pimpinan dari PO Akas Green Probolinggo, Jawa Timur. Iya, Mas Boy-nya masih siap-siap, sabar guys. Aduh, ada adik Marisa OBL nih. Makin ini nih. Aku lagi di Jakarta nih. Sabar, ini masanya Mas Rian. Oh my god, banyak banget. Halo Mas Jokohan, thank you. Ini aku saking apa ya, saking groginya mau jadi moderator malam ini, sampai bingung mau live sama Mas Boy nih, Mas Yoyo. Apa butuh pakai anting-anting atau enggak sih? Kayak cute, terlalu cute ya kalau pakai anting-anting. Ini kita mau live langsung. Guys, aku pakai anting-anting nggak ya? Tapi kalau pakai anting-anting kayaknya terlalu girly banget, dan normally aku nggak terlalu girly. Dan karena ini temanya malam mingguan, jadi aku tetap harus pakai alis, terus pakai baju selayaknya wanita normal. Oke, mana nih Mas Boy nih? Mas Boy. Marisa OBL, pertanyaan tambahan harus dimasukkan ke WhatsApp, oke? Pakai kacamata hitam. Boleh banget kalau mau belajar manajemen bis. Ini ya Mas Boy. Oke, wait. Mas Boy. Mas. Wah, iya. Aku udah cantik belum? Iya. Katanya tadi suruh dandan yang cantik. Oh, lagi sakit. Gak gitu. Pertanyaannya jangan mancing-mancing, ini banyak penjahat di sini. Ntar sudah pada SS. Yang lainnya penjahat nggak apa-apa, yang penting kan kamu nggak jahat sama aku. Enggak lah. Ini komennya kok dikit amat aja. Komennya kebacanya dikit. Masa sih? Berarti ini nggak bisa fokus ke mereka. Kita ngobrol berdua aja, berarti kalian nggak usah dengerin itu mereka. Oh gitu ya. Jadi kita anggap mereka nggak ada aja, biar mereka yang. Tapi kita malam mingguan kayak gini nggak ada yang marah kan Mas? Nggak ada. Aku tadi udah izin sama istriku kok. Tetap ya izin ya. Oke. Tapi Mbak Alin nggak? Mbak Alin bakalan nongol nggak ini? Enggak. Gue berdoa enggak. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak April, gimana kabarnya? Baru kemarin ketemu. Alhamdulillah. Baru kemarin kita makan berdua. Iya, tapi rasanya udah kayak 2 bulan loh, Mbak. Ya udah, kapan mau kesini aku masakin. Ini serius. Aku makannya banyak loh. Nggak apa-apa. Kan April lagi di mana ini? Itu. Kenapa? Lagi di mana? Sekarang April. Ya terus lu harus manggil apa? Di sini rame loh, anak-anak rusuh.
Makanya aku juga bingung pas kamu manggilnya April kayak canggung gitu. Oh gitu, harusnya aku manggil apa? Emang biasanya aku manggilnya gimana? Hah? Emang aku biasanya manggilnya gimana? Ya kayak kemarin aja. Oh nggak boleh ya? Oh, aku Boleh. dibilang mancing-mancing loh mas. Ini ada yang ngomong Mbak April mancing-mancing mulu. Emang kamu ikan? Mas Rian ini bukan ikan cupang. Ngapain harus dipancing? Ini rame ntar Prilly nonton. Mungkin ini live terame kamu. Biasanya kamu kalau nge-live berapa orang yang nonton? Ah, nggak lebih dari berapa ya? Ini sih ini benar-benar banyak sih. Pertama dalam sekali seumur hidup. Tuh kan. Tapi emang aku jarang. Ada Anthony jarang juga live. tuh. Itu ada Anthony juga, ada si Andre juga, ada siapa namanya Marisa juga. Ko Anthony. Aku semalam nggak bisa tidur. Terus aku VC sama Anthony jam 2 malam coba. Aku pikir nggak bisa tidur mikirin aku. Ya kan gue belum cerita kenapa gue nggak bisa tidur. Oke. Gimana? Iya, aku nggak bisa tidur terus ngambil Anthony malam-malam. Cerita banyak. Tentang kenapa aku nggak bisa tidur. Tapi kan aku udah bilang kemarin juga waktu 11:30 ya kamu yang kita teleponan. Anytime. If you need me. Mas Rian itu ikan hiu, Pak, bukan ikan cupang. Ini kayaknya masa gue semua nih dari aku bawa masa ke sini. Tadi kamu tau nggak? Aku baru live, baru belum ada sedetik. Tahu terus aku ngeliat, wah ini yang manggil Mas Boy banyak banget nih, masanya Mas Boy semua nih. Nggak apa-apa. Ini mumpung lagi berdua nih. Aku pengen sih mereka tahu kayak apa April. Soalnya kemarin kan aku udah banyak cerita ke teman-teman, ke anak-anak harian temannya. Kalau aku tuh lagi, ya bukan lagi ya. Cuman kemarin sejak ke Malang ketemu kamu tuh, jadi banyak yang terpikir. Ternyata kok ada gitu wanita yang punya passion di dunia bis dan tahu banyak tentang operasional. Dan juga tindakan-tindakan lapangan yang gue anggap smart lah. Mungkin kalau itu adanya di tubuh seorang pria gitu ya, mungkin wajar sih. Cuman kalau kok ada di kamu gitu, kayaknya tapi bahaya. Gimana kamu yakin kalau ini benar-benar wujudnya aja kali yang perempuan? Oh, gua kan udah biasa. Udah biasa berhadapan ya, sama orang tuh kelihatan. Mana yang asli, mana yang enggak ya? Enggak, maksudnya kalau udah terbiasa ngadepin orang itu, insya Allah kok kalau orang bohong apa enggak kelihatan. Jadi kalau lu lagi ngomong gitu, perasaan lu kayak gimana juga gua kelihatan. Jadi kalau perasaanku sekarang salah tingkah, kamu tahu ya? Kelihatan banget. Dan itu nilai plus buat gua gitu. Soalnya dengan begitu nih, yang tampang-tampang ganteng, yang ngerasa lebih ganteng dari gua nih pada nonton. Abis ini paling pelukan guling dia di kamar. Oh, orang kamu tuh ganteng loh, Mas. Siapa bilang nggak ganteng? Suka begitu. Serius. Jadi ada tisu. Aduh. Mas, sekarang itu yang Mas, yang laku itu sekarang bukan yang six pack, yang mukanya gimana, yang cabi-cabi kayak kamu ini yang gemesin sebenarnya. Serius? Terus serius? Kamu nggak nanya gitu. kriteria laki aku idaman itu kayak gimana? Kriteria pria seperti apa yang lu harapkan? Dari pertanyaanmu aja udah bikin aku meleleh. Tadi kan aku bilang laki ya, terus dengan sopannya kamu bilang pria. Itu udah salah satu loh. Yaitu kamu. Tapi aku takut. Yo, dari tadi gue suruh bikin kopi mana? Oh, kopi di depan muka gue sampai gak kelihatan. Kopi lewat karena depannya ada aku. Kopi di depan gue sampai gak kelihatan. Kamu nggak pengen? Awas tidur luar. Kalau daripada tidur luar ke apartemen aku aja. Nggak, gue udah gue niatin, nggak tahu udah gue mau piring mau pada pecah di rumah juga udah gue niatin deh, nggak apa-apa. Besok urusan besok, yang penting sekarang malam ini sama kamu. Aku langsung deret gitu. Terus kenapa Mas Rian? Harusnya aku loh Mas Rian yang nanyain kamu. Maksud gue gini, harusnya ini kan momen nih, mumpung yang nonton rame 520 orang ini, kalau gue nge-live aja jarang segini. Biasanya 400-an, 300-an. Kenapa lu nggak gunakan event ini buat ngenalin diri biografi lu lah? Siapa sih April?
The Akas Green. Tadi aku udah sempat sapa masanya Your Pips di Instagram aku. Aku udah bilang, halo, nama aku Aprilia, aku pimpinan dari PT Hartria Akas Green Sejahtera yang orang lebih mengenal PO Akas Green gitu. Terus kita base-nya di Probolinggo, Jawa Timur. Maksudnya base Dan itu kita garasi. garasi. Oke. Beda ya emang ya ngomongnya orang lapangan asli sama Nah, emang gue taunya garasi, bahasa Inggris gue kan pas-pasan. ini kan kayak base camp garasi, base campnya bis. Oh gitu. Terus kalau yang belum tahu aku, jadi Akas Green ini adalah pentolan, bukan pentolan ya, pecahan dari Akas 2. Yang notabene Akas 2 dulu adalah almarhum Pak Tengo, Bapak. Pak Tingo. Gitu. Oh, Pak Tingo itu bapak kamu? Iya. Jadi Bapak ada pecahan Akas Asri, Akas NNR, sama Akas Green yang paling kecil. Pak Tengo punya berapa orang anak dari ibu kamu? Waduh, kalau dari ibu aku sebenarnya 1. Kamu aja? No, adik aku dong. Nah, ini yang Oh, Mas maksudnya Rian juga berdua. kemarin, Mas Rian kan belum tahu. Seharusnya ini loh aku yang kasih pertanyaan ke kamu. Ya udah deh. Jadi di sini. Ntar abis ini jawab dulu aja karena ini hal yang tertinggal yang pengen aku tanyain. Oh gitu ya? Oke. So, sering orang itu menanyakan tentang, oh Akas Green, ownernya Bu April. Yang sebenarnya ownernya sendiri bukan aku. Ownernya sendiri adalah adik aku, namanya Tria. Makanya kenapa namanya PT Hartria Akas Green Sejahtera. Jadi, Pak Tengo almarhum dulu nikah sama Mama. Mama udah bawa 2 anak. Oh gitu. Yang kenapa dari sekarang ini lebih private ya, karena di saat aku tuh selalu menceritakan itu bahwasanya kenapa sih kok aku selalu menegaskan bahwa orang itu nggak pernah mau denger gitu bahwasanya gue bukan ownernya loh, gue pimpinan. Yang notabene ya memang gue terjun 100% di sini di Akas Green, dan aku yang bagian memang untuk direktur operasional, karena Tria sendiri adikku itu lebih di balik layar, jadi lebih ke manajemen. Oke, kayaknya kita sama. Tapi setiap aku banyak kesamaan loh di antara kita. Gitu ya. Berarti udah banyak cocok kesamaan. dong. Ya udah awal yang baik lah maksudnya. Oh gitu ya. Emang semua kan harus diawali dengan baik, abis itu diawali dengan bismillah. Tapi begitu aku jujur loh, malam ini aku baru tahu kalau kamu ternyata putrinya Pak Tingo. Jadi setengah pertanyaanku dan setengah pertanyaanku lah udah terjawab sih. Kenapa kok kamu bisa sebaik ini dalam hal ini? Ternyata darah itu ngalir. Oh, aku banyak denger sepak terjangnya Pak Tingo dari ini. Sering. Justru malah mungkin sepak terjangnya keluarga Akas yang paling sering aku denger Pak Tingo. Gitu. Jadi aku nggak heran lah kalau dia bisa menciptakan sosok pria, sosok direktur operasional dunia transportasi di anaknya yang cantik ini. Tapi aku masih banyak belajar loh, Mas. Beda sama kamu yang udah 18 tahun. Kalau aku kan masih kasarannya bukan Mbak Alin kan? Bukan Mbak Alin kan yang telepon. Enggak, ini anak-anak biasa. Jadi kasarannya kan aku masih anak piik banget dalam hal ini, makanya kenapa aku excited banget buat ketemu kamu, ngobrol, and ya sebenarnya kita kan baru banget ya ketemu ya. Aku juga nggak tahu sih kalau dari beberapa kali kita ketemu kemarin-kemarin itu chemistry-nya langsung dapat gitu. Dan aku banyak banget belajar dari kamu gimana sih harus terjun dan ngadepin SDM. Karena chemistry ini ke otak atau ke hati nih? Berawal dari mata. Oh gitu. Naik ke otak dulu apa naik ke hati dulu? Kayaknya kalau perempuan lebih ke normalnya ke hati ya. Tapi kalau aku karena diposisikan kayak laki-laki dalam pekerjaan ini, jadi otomatis aku akan bawa dari mata itu langsung ke otak dulu. Oh gitu. Oh iya, mereka banyak yang nggak tahu loh. Mereka taunya kalau Akas Green ini cuma ada pariwisata. Ternyata kamu kan punya Bumel sama punya Patas. Iya, aku ada AKDP sama AKAP sebenarnya.
AKDP-nya ada berapa unit tuh? Kasih tahu tuh teman-teman yang pada nonton biar tahu kayak gimana Akas Green. Ini kok jadi aku yang dicecer ya. Ini Kalau kacau mereka nih. mah udah tahu semua, Harusnya sebusuk-busuknya aku gue nih. juga udah pada tahu. Liatin aja dari tadi komennya kagak ada yang bener. Ini manianya bro nih, lu liatin nih. SS tunjukin ke bro, kelar bro malam ini. Ini sih semua pertanyaan kagak ada yang bisa kejawab nih. Mas, kamu nggak tahu-tahu nongol di depan apartemen aku kan? Oh enggak, aku lagi di rumahku Tangerang kok. Andai kata aku di sana pun nggak mungkin aku kasih tahu mereka. Hmm. Jadi sebenarnya memang ada Akas Green itu AKDP sama AKAP. Kalau AKAP-nya itu dari Probolinggo, Solo. Terus sekarang lagi mandek karena memang kebetulan kita kepentok di unit. Tapi Di kemarin kan Armada. aku sempat denger tuh kamu Abu Malmu aja udah ada 50 unitan. Terus Buset, amin. atasnya ada 30-an. Terus wisatanya Amin. ada belasan. Gila. Enggak, ini Kurang ini gimana coba? Kurang gimana terus? Maksud gue gimana? Lu tuh cantik, mapan. Terus kenapa lu masih single sampai sekarang? Lu gak mungkin nungguin gue. aku cari yang pas dan baru ketemu tapi nggak tahu kamu yang mau apa nggak. Mas, Tisu mana tisu? Aduh. Kanebo mas. Kayaknya gak mempan nih tisu. Ada kanebo nggak? Nah itu kanebo. soalnya tadi juga ada yang nanya loh mas, ada yang titip pertanyaan. Apa? Dari Marisa, biasa Marisa kan kalau nanya aneh-aneh ya. Ini katanya pertanyaan nggak serius, tapi kudu jawab gitu. Katanya Mbak Gimana, April gimana? ini bisa jadi slot kedua nggak? Emang dipikir dia itu aku apa slot kedua? Maksudnya gimana sih? Pertanyaan slot kedua itu bukan nanyanya bukan ke aku mau apa enggak. Cowok mana yang nggak mau? Pertanyaannya ke kamu mau apa enggak? Oh, dibalikin. Aduh kacau nih, bener-bener Loh garangan. iyalah. Jadi ini ya, yang namanya Cowok garangan. mana yang nggak mau lo? Gila apa? Kalau cowok mana yang nggak mau, kenapa aku single lah ya sampai sekarang? Nggak laku. Itu yang tadi gue tanyain. Lu tuh nyari yang kayak gimana gitu. Gue yakin lah siapa sih yang nggak kenal sama April. Dulu Ada. aja nih sampai nih kalau gue lagi ke Adi Putro. Kuanmo nih zaman Kuanmo masih di Adi Putro. Kalau ngomong April lagi kesini mas. Terus kenapa kalau April kesini? April siapa sih? Kalau April lagi kesini mas, semua orang finishing, semua kisi, semua apa nempel sama dia terus kagak ada yang kerja. Gitu. Lah emang kenapa saking cakepnya orang? Dan sekarang ya gue terbukti lah. Maksudnya udah lihat sendiri. Oh ini ternyata yang bisa mengalihkan perhatian ribuan pria. Buset, Pantas lah. serem ya. Iya, kamu sendiri gimana? Kamu percaya nggak sih dengan adanya... Oke, langsung ya, karena kamu nembak aku kayak gitu. Aku sekarang nanya, emang percaya Bentar, dengan adanya poligami? apa namanya? Ini nih, Pril. Pada ngomongin piring, lu nggak tahu Yoyo udah gue suruh belanja tadi piring, gelas segala macam udah gue suruh belanja. Stok jaga jamu rumah pada pecah semua udah gue siapin ganti. Diganti plastik, biar aman. Oh jangan, masih kuat beli piring, nggak apa-apa. Ikhlas. No, nggak, kalau plastik kan kasarannya nggak bakal melukain gitu loh, Mas. Karena aku yakin kamu nggak bakal melukain aku kan. Gak mungkin. Gue tuh kalau ketemu sama orang sekali biasanya cuma namanya aja yang gue lupa. Kalau wajahnya gue inget. Apalagi lu muka, kalau nama wajah, aku lupa kan. nama enggak bakal. Mas, ini Nggak tahu, nggak bisa sampai lupa. 720-an loh. Iya. Nih, lu nggak pengen cerita-cerita lagi sama mereka nih? Apa Akas Green itu seperti apa? Akas Green sendiri sebenarnya karena ini masa kamu semua ya, bener ya? Iya, kalau mereka lu ceritain tentang diri gue, mereka udah pada hafal. Kelakuan bejat gue berak di mana aja mereka pada tahu. Kalau gitu yang pengen kamu tahu tentang aku apa? Tentang aku dan Akas Green atau Akas Green doang atau aku secara pribadi? Karena kan kemarin kita ngobrol pas ketemu nggak terlalu lama. Oh, kita kemarin ngobrolnya semalaman loh. Benernya apa yang kemarin gue denger dari lu tuh gue pengen mereka juga denger. Pak Haji, Mas Rian lihat nih, kalian itu nggak fair deh. Ini tuh acara buat kalian loh. Kok malah kalian malah bawa-bawa orang lain? Perlindungan diri. Pak bener. Ini aku dicecer kayak gini, kayak kamu nggak mau aku tanyain ya? Apa kamu mau nanya apa? Aku mau nanya apa? Sebenarnya, karena kan I adore you gitu loh. Dalam arti I adore you. Aku adore you apa?
Oke. Aku ngagumin kamu itu setelah aku cari tahu, aku Google lah, terus aku dengar dari A dan B, tapi kan aku Hmm. pengennya dengar dari kamu sendiri gitu loh, dari sepak terjang pertama karena kamu selalu bilang selama 18 tahun, selama 18 tahun. 18 tahun itu berarti kamu start itu dari umur berapa sih, Mas? Yang benar-benar Se- terjun langsung sendiri. Dan 19 kenapa di tahun. operasional? Oh, jadi gini ceritanya. Dulu tuh waktu umur 19 tahun, Mm-mm. dulu tuh Haryanto tuh cuma ada 5 unit ekonomi lah. Nggak ada orang yang percaya kalau Haryanto bisa jalan. Mhm. 5 unit ekonomi yang bisa kayak akuarium itu, yang nggak ada AC. Terus Bapak pengen nyari direktur operasional, ngambil Mbak Tari itu, direktur operasionalnya Nusantara, dan ternyata Mhm. dia nolak, mungkin nggak mau karena mungkin nggak meyakinkan lah, ini perusahaan apa sih, kaleng ya kan. Akhirnya terus sejak saat itu, udah Pak, aku handle sendiri aja. Jadi dari sejak umur 19 tahun itu aku memang udah turun ke terminal. Jadi aku Wow. mulai buka jaringan agen, dulu masih di Pulau Gadung, terus sampai ke timurnya cuman ke Pati sampai Kudus, sampai sekarang akhirnya selama 18 tahun ini udah di mana. Dari 5 unit loh, sampai sekarang udah 200 lebih. 5 unit, tapi dengan trayek yang bagus atau apa? 5 unit itu dulu Jalan Purwodadi, Jakarta sama Pati Kudus Jakarta. Hmm, oke. Jadi gimana, Mas? Ya Saat memang sejak saat itu tuh pertama-tama, hidupku jadi dari terminal ke terminal, karena kerjaanku setiap hari cuma membina agen, membina kru, terus ngoperasionalin bis, ya ngatur penumpangnya, ngasih nyari passion penumpang tuh di mana, apa kekurangannya, terus aja berbenah. Makanya aku dari terminal ke terminal terus. Sampai jadi akhirnya Pulau intinya, Gadung. Jadi dulu sorry. tuh aku termasuk orang yang paling nyepelein daerah Lebak Bulusan, kota-kota kalau bahasa aku dulu. Jadi aku fokus di Pulau Gadung terus, fokus di Pulau Gadung terus. Sampai akhirnya 2006, mungkin 2005, 2006, aku baru masuk Lebak Bulus. Itu baru Wow. jaringan kota-kota terbentuk. Habis Lebak Bulus, terus Tangerang, terus Merak, terus mana-mana. Jadi emang bener ya, Mas ya. Kalau mau sukses dalam hal apapun ya, termasuk transportasi, intinya kita itu Hmm. kan harus terjun langsung ya. Nah, kalau kamu Ya, ngelihat kayak aku sebagai perempuan, kadang kan orang itu ya bukan mikirin netizen dengan ngomong A I U E O. Kadang mereka cuma ngelihat bahwasanya oh ya lu maksudnya gua Bu April tuh yang di operasional. So mereka cuma mau background bahwasanya ya mungkin sedikit enggaknya sama kayak kamu gitu loh, bahwa terjun langsung dan segala macam. eh Mungkin kendalanya kalau di aku sendiri ya sebagai di bagian operasional itu mungkin kan aku nggak bisa 100% sama kayak laki-laki. hmm. Tapi kan aku usaha. Ya, Nah, kalau betul. Terus, kuncinya nih Mas, karena kan aku hmm. pernah dengar sendiri dari kamu bahwasanya lo kalau mau SDM lo seperti ini, lo harus ngerasain sama Hmm. dengan mereka. Ya, karena Kadang, mm-mm, kalau tipikal pimpinan itu kan banyak, Bro. Ada orang yang sukanya komen aja dari atas tanpa tahu kesulitan mereka. ya, Ada yang tipe-tipe orang kayak aku lah, yang bener-bener semua aku kerjain dulu, terus begitu selesai aku taruh orang di situ buat kerjain. Jadi intinya kalau orang-orang kayak aku ini nggak pengen dan juga nggak pernah ngasih amaran atau perintah sesuatu yang aku sendiri nggak sanggup buat lakuin. Jadi intinya nggak pernah tergantung sama karyawan. Perusahaan nggak boleh tergantung sama karyawan. mhm, Makanya dari awal aku turun sendiri karena aku pengen, aku tuh lahir dari mereka. Bukan lahir terus ditaruh di meja ngatur mereka, tapi memang aku mhm, lahir dari mereka. Biar mereka yang mhm, memilih aku sebagai sebagai orang yang bisa dipercaya untuk memimpin mereka. Bukan orang yang ditaruh sama Haji Haryanto dari atas, terus nih lu pimpin mereka semua dan mereka terpaksa ngikutin aku. Enggak. Jadi dari awalnya seperti itu konsep. cuman aku yang kadang nggak habis pikir ya Mas ya. Hmm. Aku kan tipenya juga, ya aku nggak membenarkan diriku sendiri atau nggak merasa sama kayak kamu juga enggak gitu loh. Cuman intinya kalau aku pribadi, aku juga nggak senang yang namanya pointing, nunjuk, Hmm. merintah dan segala macem. At least aku selalu uh, seneng itu kalau ngasih tahu mereka dengan tindakan. Dalam arti mereka akan melihat, sama kan kayak anak kecil ya. Anak kecil itu kan Hmm. lebih ngelihat apa yang orang tuanya contohin, yang Hmm. lakuin. Karena mereka Betul. akan tahu, benar nggak? Hmm. Tapi Betul.
kadang kan ada SDM yang bandel. Yang kadang itu sampai pernah ada yang bilang sama aku, Ibu, saya ini bisa nyekolahkan anak saya sampai jadi dokter kayak sampai apa berhasil itu dari zaman Pak Tengok sampai sekarang dan saya tetap akan ngabdi dengan berbagai macam tapi in the end kadang mereka juga tahu-tahu kambuh gitu kumat paham nggak maksudku jadi tarik ulurnya itu kayak gimana gitu karena kadang kan kita udah kayak berikan kayak ini kamu berikan mereka batasan-batasan yang bener-bener garis nggak boleh mereka masuk dan mereka langgar itu wajib. Jadi setiap perusahaan itu harus ada poin-poin yang nih grade A, nih grade B, grade C. Jangan sekali-sekali kamu deketin, jangan sekali-sekali kamu raba wilayah itu. Karena begitu kamu nyentuh wilayah itu, kamu mau berapa ratus tahun kerja di sini, kamu tetap keluar. Itu satu. I Jadi, did it. Aku lakuin itu juga. Ya, makanya aku tadi udah bilang kan, benernya kamu nggak perlu bertanya-tanya lagi sih. Soalnya aku bener-bener ngelihat sosok orang yang bisa memimpin operasional dengan elok, dengan cantik. Mungkin banyak loh PO-PO yang aku tahu, ya. Cowok, direktur operasionalnya cowok, mandornya cowok. Dan mereka nggak selihai dan sepintar kamu. Cuman satu kelemahan kamu. Thank you. Satu kelemahan. Terlalu cantik. Iya, itu juga jadi salah satu kelemahan. Betul. Terus apa dong? Salah duanya apa? Kalau itu salah satu, salah duanya apa? Salah duanya... Kamu ngelah nafas gitu banget sih, Mas. Aku jadi kangen loh. Oh, sampai! Bener-bener. Ini bini gue nonton nggak? Oh, nonton ya? Hah? Bukan nonton. Ada bini gue? Ada. Tak WA. Coba. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang ada Mbak Alin? Nggak. Nonton. Aman, Mas. Aman. Salah Jadi satunya apa? yaitu memang kelemahanmu, kamu terlalu cantik. Dalam artian orang akhirnya menganggap kamu pesolek. Padahal mereka nggak tahu kalian kamu seperti apa. Tapi kan Aku sisanya sak porsi. Saya nggak mau makan malam. Itu seporsi apa? Enggak, seporsi kacang-kacangan. Ada yang nanyain aku juga loh, katanya kenapa sih Mbak April Mas Boy nggak diajak? Mas, Nggak diajak apa? nggak diajak olahraga. Oh, aku kemarin udah nerima dengan baik loh, udah tak pelajarin semua resep-resep kamu dan memang dokter pribadiku menyarankan. Makanya ntar insya Allah kalau aku udah sampai rumah, tak coba jalanin ntar. Jadi yang kemarin aku WhatsApp harus dijalanin ya? Insya Allah. Karena kan kalau sehat kan kita bisa mencontohkan orang hidup dengan lebih layak, ya kan? Aktif, terus lebih semangat. Apalagi aku mikirnya itu kamu itu kan aktif banget, kayak bola aja glinding terus nggak ada stopnya gitu kan. Jadi kayaknya memang makanan dan pola hidup harus kudu dijaga. Betul. Aku soalnya ini orangnya tuh nggak gampang percaya sama orang. Jadi makanya aku sering muter kemana-mana, muter Madura, Solo, Jakarta, terus saya rolling terus sampai ke Kudus juga. Karena aku punya sifat buruk, nggak percaya sama orang. Jadi kalau aku ada masalah atau ada hal-hal yang aku anggap kurang, aku lebih suka ngelihat sendiri dan memutuskan daripada harus ngandelin omongan orang-orang yang aku percaya. Ini sampai ada yang tahu Mbak April grogi udah pakai AC masih tambah kipas juga. Kok tahu sih? Dia tahu. Aku tuh ngomong sama kakak kayak langsung keringetan. Bulan AC ku udah pol. Wajahnya Mas Boy so imut. Gue lahir udah imut ya sembarangan. Iya. Mereka ini biasa nge-live sama aku, Pel. Jadi aku tuh kalau emang lagi di grup Haryanto Mania itu, aku biasanya emang kalau lagi gabut suka nge-live sama mereka buat obat capek. Dan ngedengerin celoteh-celoteh mereka itu bisa ngelatih kesabaran. Mas, aku pengen tahu perasaan kamu. Perasaan kamu Di luar bis. Soal bis ya. Soal apa? Kayak orang-orang, I know bercanda ini kan, cuman kayak disangkut-sangkutin, kayak Mbak Alin di tag-tag, gitu tuh gimana sih Mas? Kalau aku pribadi sih sebagai perempuan kayaknya bakalan jealous ya. Ya, Alin open-minded orangnya. Dalam artian dia tahu kalau aku ini milik umat. Jadi kamu tuh salah satu umat. Oh, so sweet. Milik umat itu maksudnya kalau hidupku tuh buat orang banyak. Yes, jaga kepercayaan aja. Yang penting aku sama kamu baik.
Entah sebagai apapun, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pasangan, sebagai kasih, yang penting baik. Maksudnya Sebagai pasangan. gitu. Kelepasan gue ngomong, sorry. Ya, pokoknya begitulah. Oke. Terus Mas, ini kan ada nanya lagi nih. Tadi daripada udah titipan dan aku nggak nanyain pada ngambek. Dari Marisa lagi nih satu. Kenapa dia mulu sih? Nggak ada orang lain apa? Ada, tapi kan tadi kita ngobrolnya keseruan, jadi belum Oh, gitu. kebaca gitu loh. Oke. Jadi kriteria Bismania ideal menurut Mas Boy apa? Aku selalu bilang di Haryanto Mania, nggak perlu kalian jadi penumpang Haryanto buat ada di sini, buat ada di grup ini. Yang penting kalian suka sama transportasi, mau mendukung semua kemajuan yang berhubungan dengan transportasi, dan mendoakan semua pengusaha-pengusaha transportasi, apapun PO-nya, kamu udah layak buat kumpul dan dapat ilmu, dapat wejangan, dapat sharing pengalaman dengan aku setiap saat, dan tahu segala macam hal tentang Haryanto di sini. Jadi nggak harus jadi penumpang. Yang penting mereka suka, mau mendukung ke arah positif dan mendoakan pengusaha. Itu. Jadi kamu ngerasa nggak sih Mas, kayak zaman dulu nih, kayak mania-mania si POA, POB gitu, selalu yang demennya ngompor-ngomporin kan? Tapi sekarang kan mereka tuh lebih kayak cerdas ya. Kalau aku bilang sih mania-mania sekarang lebih cerdas. Jadi nggak saling menjatuhkan satu sama lainnya, meskipun mereka punya kayak panutan-panutannya masing-masing. Ya, contohnya kayak aku ngelihat di PO Haryanto Mania, kemarin aku juga sempat join kan, aku masuk di Haryanto Mania, dan aku lihat, oke, banyak juga dari PO-PO lain yang ada di sana gitu loh. Banyak. Karena gini, Pril, apa namanya, sebelum kita bikin sebuah wadah dan komunitas, kita harus tahu dong, orang yang akan ada di sini ini siapa aja. Mungkin banyak anak umur 5 tahun, anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 20-an, sampai 30-an, 40-an, 50-an. Jadi, semua kapabilitas mereka udah kita pikirin. Dalam artian, oh ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini, atau orang-orang yang selalu nyerempet-nyerempet pertanyaan-pertanyaan yang aku anggap nggak penting, dan memancing provokasi, ya kita kelaskan aja mereka jadi anak-anak SD atau anak-anak SMP lah. Ntar pertanyaannya mulai kritik untuk membangun dan lain-lain, oh ini penumpang. Ntar kalau misalnya hobi foto-foto dan lain-lain lagi suka nyari jati diri ke arah yang positif, ya anggap aja itu anak-anak SMA, gitu aja. Jadi kalau kita, terus akhirnya kalau kita pusing masalah itu, ntar malah kita nggak bisa lost gitu. Nikmatin aja, jalanin aja ini. Sambil bina mereka tetap ke arah yang baik. Harus ya. Terus kamu ngebina akunya kapan? Hah? Ngebina akunya kapan? Setiap Kan saat. kamu biasa ngebina. Oh, siap. Setiap saat. Siap bos. Tapi habis ini kan ada Jakarta Malang nih Udan. Berarti sering ke Malang dong. Insya Allah gua ke Malang. Tapi kan lu di Jakarta. Ya tapi kan aku bisa ke Malang. Karena aku Kamu cuma benernya di sering di Malang apa sering di Jakarta sih? 50-50. Tapi kalau kamu di Malang, aku bakalan gitu. ke Malang kok. Oke, kalau gitu. Siap, gue jadi semangat nih buka Malang. Bener ya? Emang kamu sengaja tenang aja. tapi Maksudnya Hah? maksudnya lu Maksudnya? Mas Yoyo ya itu ya? Malang Banyak anak-anak di sini paling pada nungguin gue. Mereka nyari bukti biasa. Kan gue udah bilang, musuh kita tuh benernya nggak orang lain, teman-teman sendiri. Mereka gini lagi sambil ngerekam gitu kan, terus nyimpen ini sebagai kartu as mereka suatu saat. Oh my god. Gak apa-apa, gue ikhlasin malam ini, gue mau jadi bantalan apa aja udah. Gue mau tidur di serambi masjid, gue udah ikhlas gue malam ini. Yang penting bisa nemenin lu. Kenapa? Lagi katanya nggak usah di serambi masjid, mau mampir aja, gimana sih? Ya kali sampai rumah bini gue marah kan, terus rumah dikunciin, dia pulang agak ketiduran kan, gue nggak tahu. Mas, ini ada juga pertanyaan dari Vika Tirto Agung, Jombang. Oh iya. Dia tadi nanya, Mbak, tolong dong tanyain Mas Boy katanya. Kira-kira nih rencana gimana sih cara ngedidik kayak mungkin cucu-cucunya Pak Haji bakal nerusin perbisan ini, bisnis ini, udah ada nggak sih dari kecil gitu loh? Mungkin dia itu benernya pengen belajar kali. Nggak, soalnya gini Fit. Apa kok sampai Vika jadi nggak Vika? Siapa Fit? Gini Pril, apa namanya? Hah? Apa? Vita Tadi siapa nanya lagi? Vika kan? Oh, Tadi nanya kan Vika, gue jadi ingetnya dia. Banyak orang yang nggak tahu bahwa gue ini generasi pertama di PO Haryanto. Jadi aku sendiri punya permasalahan yang sama dengan para generasi-generasi pertama yang lain. Bagaimana mendidik generasi penerus kita supaya bisa ada passion di dunia kita. Makanya
Dan selama ini anak-anak itu kalau lagi gua ajak ke terminal atau gua kenalin kemana, mereka cuma lebih suka jajan. dan nggak ada ketertarikan ke bis gitu loh. Jadi itu juga masih jadi PR buat gue. Makanya gue juga pengen latih mereka. Sekali-sekali gue ajak mereka ke terminal. Gue ajak mereka ngeliat-liat bis. Paling enggak kita bikin mereka suka dulu sama bis. Karena PR gue dulu sama. zaman kecil gimana? Zaman kecil mana punya bis gue. Mau gue tidur di kandang ayam. No, I mean kayak gini. Dari pertama kali kamu mengenal bis itu di umur berapa? Sebelum terjun sendiri. Kan emang bapak dulu calo, jualan tiket di Semberurit. Bapakku dulu itu Pak Haji Haryanto, itu jadi calo di terminal Semberurit. Apa di terminal Pulau Gadung untuk bis. Jadi kamu Semberurit. ikut juga? Iya, jadi bapak kalau lagi nyaloin, kalau aku lagi libur sekolah atau kegiatan sore apa gimana, itu aku nemenin bapak di sana. Jadi bapak teriak-teriak nyari penumpang dan lain-lain. Aku ya kumpul main-main di terminal sama calo-calo. Makanya kalau calo-calo Pulau Gadung itu sama aku, insya Allah apal-apal wajah lah, karena mungkin sebagian besar dari mereka ikut ngemong aku waktu kecil. Jadi dari situ aku udah mulai juga jadi aku dari situ udah mulai dong. suka. Ya, aku jadi mulai suka bis pada saat itu. Aku mulai bisa belajar berinteraksi dengan orang-orang dunia bis sejak aku SD. Wow. Berlanjut ke SMP, berlanjut terus sampai sekarang. Dan pada saat itu nggak pernah terpikir sekalipun kalau aku kelak akan punya bis. Kita hidup nggak pernah tahu ya Mas ya. Aku Ya, aja nggak nyangka sebenarnya aku sendiri itu bukan meragukan keahlianku di lapangan. Cuman dulu juga aku nggak nyangka loh bakalan bisa terjun dan ya nggak tahu ya. Karena modal nekat sama modal diharuskan. Benernya mungkin pilihan Pak Tingo pada saat itu sama pilihannya Pak Haji Haryanto. Karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Otomatis pasti kan mereka lebih mengandalkan anak sendiri daripada orang lain. Jadi mau nggak mau ya mereka udah mulai mendidik anak-anaknya. Ngedidik aku, ngedidik kamu dari awal. Tapi aku tuh dulu zaman kecil malah diajaknya nonton tinju. Kan almarhum dulu kan punya sasana tinju. Oh, kamu suka tinju tuh? Karena dari Cocok kecil kamu sama si Marisa itu. Bener, dia juga sama. Enggak, karena dari kecil kan dulu almarhum bokap itu punya sasana tinju. Sasana Akas Probolinggo. Dulu tuh yang terkenal kayak salah satunya kayak ada Anis Koga, kayak gitu-gitu. Pernah denger nggak? Nggak ya kalau sasana tinjunya ya? Nggak pernah, aku nggak terlalu suka nyakitin orang soalnya. No, aku lebih suka ngejagain orang. I wanted to tell you, aku pengen kasih tahu kamu bahwasanya sebenarnya aku sendiri itu malah diajaknya itu kayak ke garasi juga ngeliat Anis Koga latihan tinju, terus nonton tinju gitu loh, malah nggak yang ke bisnya langsung gitu. Mungkin aku dari modal itu kali ya, jadi kayak laki juga yang demennya itu olahraga juga. Olahraga kayak sampai sekarang masih suka mukul-mukul nggak, Pril? Masih, makanya aku carinya yang kayak kamu Cabi. Jadi kalau dipukul biar empuk. Iya, maksud gue mau kok Pril jadi sasak lu terus kalau lu latihan. Kalau kamu mah enaknya dipeluk, jangan di. Gue janji deh nggak bakal ngebales, cuma ngeliatin lu aja. Udah seneng gue dipukulin nggak apa-apa, asal bisa ngeliatin lu terus dari deket. Buset dah, ini bener-bener bikin salah tingkah ya. Jago, emang pantas kamu dikasih label garangan. Loh, siapa yang labelin gue garangan sembarangan? Nggak tahu itu. Hater itu biasa lah, paling gitu mana ya? berot tuh. Biasanya kalau hater tuh ini fans yang tertunda, Mas. Bener kan? Fans yang nggak berani ngomong kalau dia cinta sama kamu gitu. Ya, begitu juga bisa. Dan gue juga berpikir begitu sih. Gue sih anggapnya selama ini bulian-bulian mereka itu bentuk kasih sayang mereka juga. Karena mungkin orang-orang kayak gue kan nggak pantas dibelai. Ya kan, nggak pantas dibelai, diusap-usap, gitu, sambil gini-gini kan nggak mungkin. Kalau lu kan pantas. Jadi mereka ngebully gue gitu. Tapi masih enak kamu nggak dibelai, digini-giniin. Coba deh, ini tangan gue lu bayangin lagi ngebelai lu, terus lagi ngangkat dagu. Berarti sebelah sini. Gini gitu kan. Aduh, digombalin tuh masuk gombalannya ketua garangan. Mereka ini jelas kali ya nggak bisa ini Mas, nggak bisa ngegombal kayak kamu. Tapi kamu nggak gombal, kamu pakai kanebo.
Mas, aku ingin sedikit Ya, jawab cepat. ya. Mulai ya. Apa yang ada di benak Mas Rian saat aku bilang Scania? Prestis. Oke. Terus jangan sedih, tapi aku pengen tahu kalau aku bilang tahun 2006 sampai 2007. Masa-masa yang berat. Berarti Karena di gimana? tahun itu, Mau cerita nggak? tahun aku. Karena di saat itu tahun terpuruknya Haryanto itu. Aku hampir gagal buat lewat dekade 5 tahun pertama itu, yaitu 2006-2007. Bahkan dulu sampai perusahaan sempat mau dibeli sama, adalah salah satu pabrik rokok. Buat join lah intinya. Jadi itu saat terberat buat Haryanto, 2006-2007. Jadi itu di mana Mas Rian sendiri udah terjun kurang lebih 5 tahun. Iya, betul. Terus gimana bangkitinnya, Mas? Dengan bekerja semakin keras. Nah, yang tadinya gue jalan di luar 10 jam jadi 20 jam apa jadi 15 jam. Yang tadinya gue di terminal cuma 2 jam jadi 3 jam, 4 jam. Yang tadinya gue kerja dari pagi jam 10 sampai sore jam 5 jadi dari jam 7 sampai jam 7. By yourself. Observasi lebih, terus yes. Karena pada saat itu kan karyawan juga terbatas. Terus apa lagi? Tapi sebenarnya kuncinya kan emang kalau transportasi di operasional ya Mas ya, di lapangan ya. Ya betul. Karena Indian kan kalau udah masuk kantor ya itu udah hasilnya kan gitu kan. Ya. Kan pada saat itu adik juga belum kerja di Agus. Jadi aku masih bapak di Jakarta. Jadi memang yang bikin jaringan agen, bikin jaringan jalur sejak awal memang aku. Makanya nyari pasar, nyari market, aku bahkan sampai ngelangsir sendiri hampir setiap hari itu. Cuman sekedar pengen tahu yang diinginkan penumpang itu sebenarnya apa. Terus hampir setiap hari. Jadi aku pagi sampai siang di kantor ngisi, seketan tuh operator. Ntar siang aku langsir, ntar sampai terminal sore, sampai jam 8, jam 9, bis berangkat semua, aku baru pulang. Itu terus setiap hari. Nggak pernah libur 1 tahun. Cuman Idul Fitri aja libur. Tapi Mas, kalau aku boleh nanya ya, kan kamu tadi bilang, sama lah halnya aku juga pengen tahu apa sih kalau kita menyiapkan sesuatu kayak armada, gimana cara kita bisa tahu armada itu layak atau enggak kan kita memposisikan sebagai penumpang, bener nggak? Ini kursinya enak atau enggak, terus ini nyaman nggak nyetirnya si driver, makanya kenapa aku juga kalau tes driver aku juga terjun sendiri sebenarnya, mau itu dari pariwisata, Patas ataupun Bumel. Tapi kan kadang kendala gini Mas, ini aku mau nanya. Di saat kita kayak kamu bilang tadi hampir terpuruk, akhirnya kamu terjun sendiri untuk ngecek dan segala macam. Terus kamu tahu nih, oh ternyata aku aja di posisi penumpang kok nggak nyaman ya. Tapi kendala adalah di ekonomi. Dalam arti, oke, I know ini nggak enak, tapi di saat gue contoh kayak jok gitu, oh joknya kurang nyaman, tapi kondisinya kita belum mampu atau masih harus mendahulukan yang lain. Gua tanya itu deh, kamu ada solusi nggak? Gua tanya deh, lu cari penumpang apa cari pelanggan? Dua-duanya. Gak bisa. Kalau di antara pilihan lu cari penumpang apa cari pelanggan, lu pilih Cari penumpang. Cari pelanggan. Kalau lu nyari penumpang hari ada ini, trauma, lu mau... Mas. Ada Bukan, trauma maksud... aku kalau diomongin nyari pelanggan itu. Karena trauma ada apa? pelanggan yang tahu-tahu sorry. bayarnya nggak full. Nggak gini. Jengkel aku penumpang jadinya. itu belum tentu dia RO, repeat order. Ya, ini satu. Tapi kalau pelanggan dia selamanya ikut kamu. Jadi kalau kita nyari penumpang, itu gampang banget. Gampang. Gua hari ini pengen menuin ratusan bis satu hari ini bisa dengan cara apapun juga. Yang jadi pertanyaan itu penumpang itu besok mau naik bis aku lagi apa enggak? Iya kan? Bener. Paham nggak? Nah, karena orang yang jadi pelanggan dia pasti akan naik bis kita lagi. Jadi kalau pertanyaannya, gue lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Jadi di saat ngomong kayak lu tadi nih bilang apa namanya? Keadaan kayak gini. Kalau gue jadi lu di posisi itu, mendingan bis gak gue jalanin daripada bis ini ntar bawa penumpangnya ntar komplain semua, besok dia nggak mau naik bis gue lagi.
Itu yang aku mau denger dari kamu sebenarnya. Jadi nggak harus dari mulutku sendiri. Ya, gue mendingan gak usah jalan daripada gue paksain mereka jalan tapi mereka besok nggak mau naik bis gue lagi. Betul. Tapi kalau ngomong masalah pelanggan itu kadang aku juga kenapa ya pelanggan itu malah nggak tahu kalau bahwasannya kalau memang mereka mendukung kita, kadang aku mikirnya kayak gitu ya. Memang nggak semua pelanggan sih, cuman 1-2 maybe. Kayak kasarnya udah dijadiin pelanggan, terus bayarnya nggak full, akhirnya udah deh Pak, nggak usah kasih karcis gitu. Kan otomatis masuk kantongnya kan masuk kantong tikru. Oh, ngompreng. Ya banyak masalah-masalah kayak gitu tuh banyak lah. Tinggal gimana kita nyikapin. Soal itu benernya gue dulu banyak belajar dari Pak Bambang dulu. Pak Bambang Tejo Kusumo, ownernya Pahala Kencana pada saat itu. Dia banyak ngajarin gue tentang hal itu. Bagaimana caranya kita membedakan antara karyawan itu bener, mereka keluarga, bagian dari kita, bagian dari kehidupan kita. Karena mereka orang yang di ujung tombak. Agen itu cuma nyari penumpang, bro. Tapi penumpang itu besok mau balik naik Haryanto lagi apa enggak, itu tergantung kru. Kalau krunya nggak ramah, krunya nyarkawi, krunya kasar dan lain-lain, ya mereka berarti nggak layak buat ada di perusahaan. Jadi pilihan lu pada saat itu, ya antara mendidik atau mecat atau memutus. Jadi Karena memutus kan itu nggak emang kurang-kurang sakit. kita natar gitu loh. Ya, ya itu tadi yang gue bilang. Karena mereka di luar konsep kerja itu mereka keluarga gitu. Jadi mecat mereka pun bukan hal yang mudah. Karena pasti berat lah. Seorang Rian kok mecat aku selama ini orang nih dari 2003 sampai sekarang. Yang mengundurkan diri dari hadapanku itu Pril nggak sampai 10 orang. Pamitan itu nggak sampai 10 orang. Dari ribuan karyawan. Tapi kalau yang udah aku pecat ratusan. Dan mecat mereka tuh nggak gampang. Karena apa? Aku hampir setiap hari ngopi sama mereka. Bercanda sama mereka, ngobrol masalah kerjaan sama mereka. Tiba-tiba aku harus mecat mereka seketika. Sakit memang, tapi ya itu tadi, ibarat mereka itu kanker di tubuh, di jari-jari kita. Kalau kita nggak potong, mereka akan merusak anggota badan tubuh kita yang lain. Jadi akhirnya ya mau nggak mau memang harus keluar. Sakit apapun kita mecat mereka. Tapi sebisa mungkin hal itu jadi perhatian buat yang lain, supaya aku nggak melakukan hal yang sama untuk mereka. Paling nggak kan kamu udah warning secara halus lah ya. Gimana Ya, itu pun tadi kita yang aku tetap bilang harus di awal. membedakan. Itu yang tadi aku bilang di awal, kamu di dalam perusahaan harus ada poin-poin yang benar-benar nggak boleh disentuh sama mereka. Didekatin pun nggak boleh gitu, apalagi disentuh. Karena pada saat itu, ya itu tadi, apa yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat perusahaan. Benar. Dan posisi kita itu paling susah. Karena apa? Karena kita tetap harus mengejar apa yang terbaik buat perusahaan. Walaupun kita nggak nyaman ngejalanin. Dan kita adalah yang setengahnya garda terdepan ya. Ada apa-apa kan otomatis kita yang langsung terjun, kita yang ngerasain, kita yang harus ngomong gitu kan. Betul. Mas, kamu kok manis ya sekarang ya? Agak malam lebih manis Aku loh. Apalagi ntar kalau disambung. Kalau ini udah live, ntar disambung kita video callan aja lihat WA. oh, katanya mau mampir, sekarang video callan. Mas, aku mau nanya. Kan selama ini juga aku taunya dengarnya selalu yang kamu melakukan ini semua untuk membantu dan supaya diri kamu bermanfaat untuk orang lain. Yeah. Yang notabene juga berarti urusannya dengan kayak aku pernah baca di mana ya? Aku lupa. Jangan mengkhianati Tuhanmu. Yeah. Jangan mengkhianati agamamu. Aku nggak salah kan? Nah, kalau ada sangkut pautnya dengan itu, aku mau nanya ini agak melenceng, tapi nggak melenceng banget sih. Apa yang kamu pikir kalau aku bilang riba? Riba dan bisnis. Riba dan bisnis. I want to know. Ini udah sering gue bahas karena banyak pertanyaan ini sering terlontar nih di forum-forum yang sering aku hadapin. Bahkan di Haryanto Mania sendiri kalau aku nge-live. Jadi gini, semua ulama gue yakin sepakat tentang riba. 100%. Karena riba itu nasnya ada di Al-Quran. Tapi nggak semua ulama itu menganggap bank adalah produk riba. Paham? Paham nggak konteksnya? Semua ulama sepakat tentang riba. Tapi nggak semua ulama sepakat bahwasanya bank adalah produk riba. Mbah Maimun nggak sepakat kalau bank itu produk riba. Gus Dur nggak sepakat kalau bank itu produk riba. Gus Baha nggak sepakat
kalau bank itu riba. Sedangkan ulama-ulama lain banyak sekali yang menyatakan sepakat bahwa bank itu adalah produk riba. Dan tugas kita sebagai tolabul ilmi, orang yang belajar itu bukan menghina atau mencaci pihak lain, karena khilafnya ulama itu, perseteruan antar ulama itu rahmat buat kita. Kenapa aku bilang rahmat? Karena kita jadi punya hak untuk bertaklid, mengikuti aturan mana, mengikuti ulama mana yang mau kita dengar. Udah, cuma sampai situ aja. Kamu mau ikut Mbah Maimun, silahkan. Kamu mau ikut UAS atau mau ikut Buya, silahkan. Jadi Allah nggak akan menyalahkan kita gitu, karena nanti di akhirat mereka yang akan bertanggung jawab. Itu enaknya jadi tolabul ilmi seperti kita. Dan aku menganggap bahwasanya bank itu bukan produk riba. Meskipun bahwasannya udah dijelaskan bahwa riba sendiri itu adalah kalau ada bunga. Sekarang gue tanya sama lu, zamannya Rasulullah dulu, orang jual beli emang pakai duit kertas, pakai emas kan? No. Pakai emas kan? Lalu utang 1 kilo emas di tahun 1900 misal. Kira-kira lu bayar di tahun 1910, emas itu nilainya sama apa enggak gitu? Beda dong. Pasti naik. Selesai kan? Selesai nggak? Wah, oke. Selesai kan? Zaman dulu nggak ada. Iya, jadi lu utang emas 1 kilo, lu bayar lagi 1 kilo. Nggak boleh lu bayar 1 kilo pun lebih 1 on. Tapi kan nilainya berubah, harga emas. Ya kan? Apa itu juga termasuk riba? Apa kita bayarnya juga jadi 8 on gitu? Kan nggak mungkin. Tetap 1 kilo juga kan. Dan kalau orang yang mendukung, orang yang bersepakat tentang riba, kamu nggak boleh ngedukung, ya kan? Nggak boleh menggunakan. Karena saksinya, pendukungnya, orang yang ngecatet, orang yang ngelakuin, semua sama masuk neraka semua. Kira-kira itu barang yang lu pakai HP emangnya bukan produk riba? TV yang lu lihat di rumah bukan produk riba? Kan pabrik-pabrik mereka punya utang semua di bank. Baju yang mereka pakai emang itu bikin dari kain, dia bikin sendiri pakai kapas, dipintal sendiri, dijahit sendiri. Ya kayak gitu. Maksud gua itu tadi, tinggal kamu mau ngikutin ulama mana, silahkan. Karena tapi kita punya menghujat. prinsip, I know, karena kita punya prinsip dan keyakinan sendiri-sendiri ya, masalah itu ya Mas ya. Betul, jadi bener itu kan? tadi, Karena kan gini, khilafnya ulama itu rahmat buat. Benar, karena kan ada juga yang berpendapat bahwasanya kayak tadi Mas Rian bilang, oh ya kayak yang lu pakai ini kan belum tentu perusahaannya nggak ada riba dan segala macam. Cuman paling nggak kan kita juga punya pemikiran bahwasanya oke, seminim mungkin atau semaksimal mungkin ya kita kurang-kurangin selama itu masih bisa dilakukan. Gitu tuh Mas. Ya. Terus kalau aku ngomong tentang Mbak Alin, Mas, berapa cintanya? Kok bisa sesabar itu sebagai perempuan? Karena sejak awal waktu zaman pacaran udah gue bilang, kalau aku tuh hidup prioritasnya 1 Allah, kedua orang tua, ketiga perusahaan. Jadi kamu itu nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 6. Gitu ya. Ya, dan jadi nggak bisa kalau dia menuntut waktuku untuk perusahaan untuk sebagai waktu untuk dia gitu. Karena di tanganku ini banyak tanggungan beban ribuan orang, sekeluarganya, seanaknya, seistrinya, sepacarnya, sesimpenan-simpenannya gitu. Gitu. Simpanan apa nih? Yo kalau karyawan, ya maksudnya orang kan biasa begitu sih maksudnya. Contohnya gitu. Namanya kru, tahu sendiri. Wah, karyawan gue supir aja, bininya kadang 2, 3, banyak lah. Aku dari dulu ya, dari zaman aku kota sampai sekarang, ngurusin kru yang namanya supir itu. Masalah mereka 90% sama, wanita. Kalau aku nanya nih Mas, kan kenapa tadi balik lagi dari pertanyaan kamu, kenapa aku kok masih jomblo? Yang aku denger rumors nih, aku minta penilaian kamu sebagai laki-laki. Ya, aku denger rumors itu selalu yang bilang, mau deketin Bu April tuh takut. Terlalu ini, terus terlalu mandiri. Tapi kamu sendiri nilai aku sebagai laki-laki, dari mata laki-laki sendiri, kamu nilai aku seperti apa?
Ya naif dong kalau lu berharap penilaian orang yang nggak deket sama lu sama penilaian orang yang deket sama lu anggap sama, nggak bisa. Karena Tapi kalau kan semua orang, paling enggak kan kamu bisa bisa ngasih pencerahan gitu loh. kalau Aku aku harus kayak pribadi, gimana sih gitu. benernya yang salah bukan lu, tapi orang. Orang lebih suka melihat sesuatu itu dari luar. Dan lu juga nggak bisa menentang mereka karena itu udah hukum sosial. Orang itu selalu melihat sesuatu dari luar. Ngelihat lu cantik, Instagram lu aja isinya, kadang keluyuran kemana, kemana ke Bali, kemana mungkin, atau olahraga, udah high class banget lah ibaratnya. Terus lu Oh kalau my god. ngarepin orang-orang, nah iyalah, jadi itu juga nggak bisa lu larang karena itu penilaian orang pasti jadi minder, bro. Beda kalau lu punya posting IG, di IG lu tuh isinya lu lagi nanam padi di sawah gitu tiap hari ya kan, atau masakin gua terus atau gimana, ya. Jadi Kan akhirnya minggu depan. mungkin, jadi Kan terus minggu akhirnya, depan aku masakin. jadi intinya ya itu tadi, lu nggak bisa menolak penilaian orang yang seperti itu. Tapi kalau gua pribadi, karena gua anggap gua deket sama lu, gua tahu lu kayak gimana. So far lu istimewa karena lu bertolak belakang dengan semua yang mereka lihat dan orang umum lihat. Jadi intinya lah, tapi nyari orang yang mau ngedeketin lu dan melihat itu langsung seperti apa yang gua alamin itu mungkin kan bisa dihitung. Ya kan? Iya. Nah, jadi intinya gampangnya sih gini, gue pengen ngomong. Kalau lu emang nyari jodoh kok susah, ya kan? Gue siap jadi pilihan terakhir lu. Aku langsung susah nafas loh, Mas. Udah gitu aja dah intinya dah. Bikin gampang aja udah. Izin dulu sama yang di rumah. Jadi gue jiwa garangannya keluar. Oh my god. Jadi sebenarnya garangan ini dari haters ya? Yes, biasalah. Mereka cemburu aja sama gue karena gue dianggap mereka, Mas Rian tampangnya mau pas-pasan dibandingin gue, tapi kok laku mulu. Ya beda dong. Kan Ini bukan gue. masalah fisik lagi loh. Sebenarnya gini ya. Kamu tuh termasuk kalau aku ngeliat tuh manis. Gue Serius, manis. Mas. Manis. Apalagi kalau pas ketawa gitu lucu gitu kan. Dan Gue tuh dari tadi ngomong sampai gak konsen lu. Antara mulut gue ngomong sama mata gue ngeliatin lu tuh lebih nyaman gue ngeliat lu daripada ngomong. jangan gitu dong. Bahkan bolak-balik gue tuh terdiam tuh termangu tuh karena itu kasihkan ngeliatin lu daripada ngejawab. Enggak, karena sebenarnya kalau perempuan zaman now ya, nggak tahu kalau mungkin di umuran udah range 25 more atau 30 something itu kan nyari itu nyaman ya Mas ya. Aura dari kamu itu aura kenyamanan itu tuh kenceng banget gitu. Gimana nih Jo? Samperin lah besok lah. Katanya Senin, kok besok kecepetan. Ntar nggak Karena ada terlalu lama kangen-kangennya. nunggu 2 hari tuh. Oh gitu ya? 2 hari lama banget rasanya. Gue baru nggak ketemu lu baru kapan? Berapa hari? 3 hari 4 hari ya mungkin ya. 2 hari. Tapi rasanya udah kayak 2 tahun kan. Cie. Jadi mau dimasakin apa? Apa aja lah. Serius, mau yang Oh. yang sirloin itu. Boleh Orang apa bilang aja. sirloin ya. Ntar kita bahas ntar aja. Ini didengerin orang banyak loh. Ntar mereka, wah bahaya ini. Ini kelihatannya temen, fans, tapi aslinya musuh. Musuh mah nggak pernah orang lain. Yang deket-deket doang. Ini nyampe 800 loh, Mas. Lah iya ya, Kayaknya, 851. tapi- Lu pernah nggak tapi sih nge-live kayaknya- sampai segini? No. This is my first time. Tapi kamu nggak pernah ya katanya denger-denger live Instagram? Aku nggak pernah. Karena gini, kalau Instagram itu kan umum. Ya kan? Aku juga di FB pun nggak pernah nge-live di FB pribadi. Pasti di grup Haryanto Mania. Dalam artian kalau orang umum, aku ngerasa ilmuku tuh sia-sia kalau yang ngedengerin. Atau mungkin nggak nyambung buat orang-orang yang nggak tahu tentang dunia. Makanya aku kalau nge-live selalu di Haryanto Mania. Yang nonton ya kadang orang 400, 500, 600 kali aku nge-live. Karena aku ngerasa di situ aku lebih bermanfaat. Tapi kamu bermanfaat kok buat aku di sini. Buktinya yang Oh, iya? lihat sekarang juga banyak-banyak di bidang kita kan? Betul.
Jadi Gak ini tahu ya, pertama kalau dari kalinya. tadi aku saking asiknya sama kamu, aku nganggep mereka ini kayak butiran debu gitu. Jadi mereka komen dari tadi nggak pernah gue dengerin sama sekali, gue bacain lagi. Makanya aku juga bingung, ini cepet banget. Mereka tuh cepet banget komennya. Sampai si Marisa kayak ngambek nih. Dari tadi komen apa gitu, terus kita nggak Ya, jawab-jawab.